This computer. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Terima kasih atas keadaannya Adik-adik semua. Jadi pada pertemuan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan materinya juga sudah saya share di Evita ya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat output gitu ya berupa PDF. Di sini yang akan kita gunakan adalah library-nya app PDF. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, kita lihat dulu sebenarnya app PDF itu apa. Ada bisa kunjungi di www.fpdf.org. Jadi ini adalah library untuk membangkitkan PDF yang dinamis. Maksudnya dinamis ini adalah dengan PHP kita bisa menghasilkan PDF gitu ya. Tentunya nanti isinya, kontennya bisa disesuaikan entah dari hasil suatu operasi ekspresi di PHP atau bisa juga ngambil dari database seperti itu. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi PDF ini adalah PHP class yang dimungkinkan untuk kita membangkitkan file PDF gitu ya. Jadi di sini pure PHP library-nya sehingga kalau kita sudah menginstal server yang bisa membaca sintaksis PHP, berarti juga bisa menjalankan PDF ini ya. Jadi beberapa keunggulannya di sini disebutkan katanya high level function ya karena memang sudah menggunakan PHP sintaksisnya. Terus di sini banyak pilihan untuk unitnya. Ya kalau kita bicara PDF kan biasanya adalah terkait dengan dokumen cetak gitu ya. Nah, itu erat kaitannya dengan formatting halaman ya, page formatting, terus juga pengaturan margin termasuk juga ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan. Misalkan saja contohnya apakah milimeter, terus juga inci, dan lain sebagainya. Terus juga ada automatic page break juga, kalau sudah habis halamannya bisa nambah halaman berikutnya dengan istilahnya header and footer yang kita atur juga. Bisa menambahkan juga gambar ke kontennya gitu ya, warna juga bisa, ada URL juga bisa di dalam situ. Termasuk juga mensupport font ya, font itu jenis huruf. Bisa kita tambahkan jenis hurufnya, terus juga bisa kita kompresi juga nanti. Nah ini silahkan dibaca saja lebih lanjut ya. Yang jelas adalah ADD harus mengenable GD untuk GPOR supportnya juga untuk PDF itu. ADD sudahkah mendownload PDF-nya? Bisa kita klik di bagian download ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Saya sih tadi coba download yang versi Indonesia gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kok sedikit banget gitu ya. Ini kan yang Indonesia itu ya, ini yang bikinnya juga siapa nih? Kang Udin. Kang Udin wah ini. Ini kayaknya Pasundan sekali ya. Ini mungkin daerah Jawa Barat nih ya penulisnya translationnya ini. Dia yang 1.8.2. Tapi ada yang bisa lihat sekarang yang terbaru itu adalah FPDF versi 1.84. Ini kapan? 28 Agustus 2021. Oh, berarti baru banget ya. Belum sebulan ya. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Ya, jadi berarti ini kan memang kalau yang seperti ini tuh kemungkinan ya berkembangnya cepat juga gitu ya. Kalau dia berbasis PHP ya udah open source nih. Coba kita lihat ada apa aja sih di sini, ada tutorialnya. Oh, ini bisa dicobain sih sebenarnya ya. Coba kita buka deh, buka di sini minimal. Oh, ini contoh yang sederhana ada. Kita cobain, boleh nih mungkin kita coba ini dan beberapa di antaranya. Baru habis itu nanti utamanya sih saya pengen nyobain gimana kalau kita ngambil data dari database gitu ya untuk kemudian dihasilkan dibuat dokumen PDF-nya. Sampai di sini apakah ada jelas kira-kira apa yang mau kita pelajari sebagai pengantar? Halo? Pelajari tentang Eva. Jelas ya? Oke, baik. Ya, Alhamdulillah. Nah, adik-adik saya minta ya mengunjungi ini fpdf.org-nya terus download ya, download. Nanti apa isinya? Kebetulan saya tadi sepertinya saya sih downloadnya ini ya. Nah, ini nih yang PDF ini. Nanti kalau kita buka isinya ini nih. Nah, ini sebenarnya kelasnya fpdf.php. Boleh mungkin kalau kita buka ya. Edit Notepad++. Jadi isinya tuh kayak gini. Nah, ya ini sebutan saya yang tahun yang 1.82. Jadi ini edisi 7 Desember 2019 ya. Nah, ini ya. Tuh ya. Isinya kayak gini, tapi utamanya dia adalah berarti berupa kelas. Berupa kelas FPDF. Jadi nanti tinggal kita require atau kita include-kan saja di dalam dokumen ini kita ya, di dalam dokumen
PHP kita yang menggunakan kelas FPDF ini. Nah, oke, mungkin saya akan siapkan terlebih dahulu ya. Berarti nih kita lihat di sini 2021 kita bikin dulu baru ya, new folder. Kita berarti tentang FPDF ya, FPDF gitu ya. Nah, saya akan buatnya di sini. Kita akan buatnya di sini. Oke, nah, jadi nanti kita bikin kodenya di sini. Nah, karena kita mau bikin kodenya di sini, coba saya akan ambil download. Tadi udah saya simpan di E sih ya. Udah saya simpan di E seperti ini. Nah, 2021 PABW P06 ya. Ini kalau download kita akan mendapatkan zip-nya, diekstrak aja ya, ukuran zip-nya 189 KB. Diekstrak aja, saya copy deh. Copy FPDF 182 ya, copy. Nah, saya letakkan di sini. Jadi nanti kita codingnya di sini, library FPDF-nya ada di dalam folder ini. Di dalam foldernya fpdf.php. Jadi tinggal kita require saja. Oke, baik. Untuk mencobanya, kita juga buka dari sini deh ya. Kita open folder, berarti kita ada di exam pp ya. Exam pp. Sudah. Oke ya. Exam pp, kita di htdocs, kita ada di 2021 di FPDF. Nah, di sini. Berarti kita akan di situ. Sini ya, select folder. Oke. Ya. Tentunya belum ada file apapun. Kita coba dulu ya. Nah, mungkin boleh juga nih untuk itu kita tutorial aja gitu ya, minimal sampelnya. Nah, jadi seperti ini. Ini ya selalu nih ya. Yang pertama kali adalah yang sederhana kayak begini. Penjelasannya ada banyak. Penjelasannya udah ada dijelaskan di sini. Tapi kita coba dulu. Ini kita copy ya, kita copy. Ini kita copy. Terus saya ke sini. Saya bikin aja yang baru. Misalkan app atau ya ya oke lah ya. App 001 mencoba atau ya coba kita aja ya, coba.php. Nah, oke, saya paste di sini. Nah, jadi ini memanfaatkan, jadi mau memanfaatkan kelas FPDF gitu ya. Tapi kita harus juga tahu kalau coding kita kan adanya di sini. Nih, kalau foldernya berarti kita bisa lihat di sini ya. Ini codingan kita. Kelasnya ada di dalam sini nih. Kelasnya ada di dalam sini nih. Nih ada dalam sini. Berarti itu harusnya nih kelasnya yang ini fpdf.php ini. Berarti harusnya di sini kita tuliskan fpdf 182 slash. Sampai sini ada paham? Halo semua? Paham, Pak. Ya, paham ya. Jadi kita mau ke folder tempat fpdf.php-nya. Kan fpdf.php-nya ada di dalam sini. Nih yang ini nih. Si coba ini mau memanggil fpdf ini. Kalau sudah, oke, kita akan coba ke sini ya. Bentar. Oh, ini ketutup ya di sini ya. Oke, nah di sini ya. Saya refresh dulu. Nah, fpdf yang di sini. Nah, ini ya. Ada fp01 coba.php, kita lihat. Dan hasilnya adalah hello world seperti ini. Ada di semua? Aduh, kok hilang ya? Di atas ya. Nah, kegedean nih. Kekecilan, kegedean. Apakah ada lihat? Halo? Lihat. Ya. Lihat, Pak. Oke, sebentar. Nah, jadi hasilnya adalah sebuah PDF ya, sebuah PDF bisa di-download tentunya. Bisa juga tampil, tapi ini defaultnya tampil ya. Yang jelas di sini adalah ada require, berarti itu menyertakan library FPDF-nya. Terus ini menginstansiasi ya. Ini kan seperti biasa aja, ada kelas FPDF. Terus kita instansiasi sebagai PDF. Ini mah objek aja, variable PDF. Terus kita gunakan metode add page itu yang nambahin halaman. Set font itu untuk mengatur jenis hurufnya gitu ya, termasuk stylenya dan juga ukurannya. Terus ada juga cell, ini berarti membuat kotak gitu ya, kotak ada lebarnya, ada tingginya, terus juga ada isinya apa, dan terakhir ada output. Udah langsung kecetak deh hello world.
Kebayang ya kayak gitu ya? Halo? Ya, Pak. Iya. Nah, mungkin kalau di sini kita penjelasannya lebih detail lagi ya, bahwa kalau kita memanggil konstruktornya EPDF, nih EPDF, gini kan, waktu instansiasi, kita itu sebenarnya bisa mengatur banyak banyak hal ya, termasuk diantaranya adalah orientasinya, apakah mau P untuk portrait ataukah L mungkin untuk landscape gitu ya, itu ya, V untuk portrait atau L untuk landscape. Terus juga yang tadi dibilang measurement unitnya juga bisa kita atur ya. Apakah mau milimeter, apakah mau yang lainnya. Pilihan yang lain diantaranya adalah bisa PT untuk poin, bisa cm untuk senti, dan bisa in untuk inci seperti itu. Defaultnya tuh apa? Defaultnya tuh dia adalah portrait dan milimeter. Portrait untuk orientasinya, terus juga measurement unitnya adalah milimeter. Selain itu juga kita bisa mengatur apa tuh yang disebut sebagai ukurannya ya, ukuran halamannya. Ada 4. Apakah ada yang lainnya? Tentunya banyak. Tapi mungkin kalau kita lihat di sini EPDF, wah di sini kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Ini soalnya yang saya download kayaknya yang versi Indonesianya ya. Tapi kalau ada yang lebih lanjut ya bisa dicari tahu saja tuh ya untuk EPDF ini. Apa saja yang bisa diatur bisa kita lihat. Rasanya sih sampai 7 kalau nggak salah ininya ya, apa parameternya. Ini kebetulan apa 7 atau 3, ntar dicek aja lebih lanjut ya. Nah, terus ada add page, ini untuk menambahkan halaman tentunya, jelas dari namanya. Terus origin koordinatnya adalah overlap kiri atas ya, karena nanti kita bisa ngatur, bisa dianggap page itu seperti kanvas, kontennya itu ya berarti objek-objek. Bisa kita tentukan koordinatnya, koordinat acuannya adalah dari pojok kiri atas. Nah, ini bisa kita atur juga set marginnya dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin nggak saya klik lebih lanjut nanti ya, seperti ini aja. Nah, terus juga ada penggunaan set font ya, di sini yang tadi saya sebutkan ya. Ada jenis hurufnya, ada stylenya apa, sama ada ukurannya seperti itu ya. Terus juga di sini oke ya. Jadi sel itu seperti apa? Rectangular area ya, seperti bingkai ya gitu ya. Bisa juga ada bingkainya, bisa juga tidak kita sertakan bingkainya. Kalau mau kita lebih lanjut bisa juga sebenarnya diklik aja nih gitu ya. Nah, EPDF untuk yang sel. Nah, ini nih banyak sekali nih sel ini ya. Lebarnya, tingginya, isinya mau apa gitu ya. Bordernya mau gimana. Nah, terus selanjutnya akan kemana setelah habis areanya, terus align-nya apa. Nah, diisi apa ya, kalau bisa diklik atau enggak linknya itu bisa diatur. Nah, ini penjelasannya ada lebih detail di sini ya, tuh ya, lebar seperti ini. Terkait dengan lebar yang mengacu kepada apa ya, tergantung dari yang tadi measurement-nya itu apa, apakah milimeter, apakah inci dan sebagainya. Nah, string yang di print ya, border ya, 0 untuk tidak tampil, 1 untuk tampil bordernya untuk sel ini. Terus alignment juga bisa ada LTR ya. Ini bisa kita atur ya. Terus juga ada LN mengindikasikan posisi itu ya. Terus nanti kalau setelah itu dipanggil akan kemana ya. Kalau 0 itu berarti akan ke kanannya, tepat di kanannya. Jadi kalau masih ada ruang di kanannya akan dilanjutkan di baris yang sama, atau langsung pindah baris kalau 1, dan pindah baris ke posisi paling awal dari baris selanjutnya, atau pas tepat di bawahnya ya. Jadi dan ini juga perlu diperhatikan, memberikan nilai 1 itu bisa juga setara dengan memberikan nilai 0 dengan memanggil LN. LN itu untuk break line ya, untuk pindah baris secara otomatis. Alignment yang bisa kita atur, L, C, dan R yang bisa kita atur ya. Dan seterusnya nih. Oke, sampai di sini jelas untuk contoh literatur yang pertama. Halo, yang ini? Dek, halo. Ya, Pak. Ya, oke, baik. Oke, coba kita lihat lagi. Ini mah cobain aja dulu ini ya. Nah, oke. Atau saya mungkin nyobanya sampai yang ini deh 5 deh. Kalau ini apa nih? Oke. Oke. Nah, ada semua. Ini kan EPDF itu adalah apa? Kelas ya, kelas. Kelas itu enaknya bisa diwariskan. Diwariskan kepada kelas yang lain. Jadi ini ada yang menarik nih di tutorial yang kedua. Jadi yang kita tahu pokoknya kita udah punya library namanya kelas EPDF. Tiba-tiba kita bisa bikin kelas baru namanya PDF yang merupakan
turunan ya, turunan berextend berarti mewarisi sifat parentnya ini kanan. Berarti PDF ini anak dari PDF. Nah, di sini diterapkan istilahnya apa ya? Overriding dan overloading juga ya. Termasuk di sini kita tambahkan ada fungsi header gitu kan, ada fungsi header, terus juga ada fungsi puter di sini kita tambahin gitu. Ya udah kayaknya ditambah itu aja deh ya. Ini kebetulan kan bahasnya tentang header, puter, page break dan image gitu ya. Nah, tapi memang nanti kita harus tambahkan image tertentu mungkin ya di sini ya. Nah, tapi yang jelas ini saya copy aja dulu, sampai di sini, saya copy ya. Nyobanya gitu aja. Terus silahkan ke sini. Tentunya ada di sini kita ya. Kita tambahkan. Nah, ini misalkan kita cobakan app 002 coba .php. Nah, gitu ya. Kita paste aja di sini. Saya perbesar dulu ini ya. Oke, ini tentunya yang seperti tadi ya. Nah, yang seperti ini nih. Silahkan aja di copy saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi memang logo .png-nya ini rasanya kita harus punya dulu gitu ya. Logo .png-nya. Tapi nggak apa. Kalau nggak ada apa yang terjadi gitu ya. Kalau nggak ada apa yang terjadi. Oke, coba kita lihat dulu ke sini. Kita ada di sini tadi ya. Nih, yang ini ya. Saya coba aja dulu gini. Oke, app 02 coba yang ini. Nah, app open logo nggak ada katanya gitu kan, berarti ini harus punya dulu gitu. Ya udah, kita misalkan logo IPB aja cari ya, misalkan logo IPB gitu, logo IPB. Ntar saya download dulu. Nggak usah yang gede. Nah, ini aja misalkan ya. Atau ini saya print screen aja set ya. Saya print screen, saya punya pen nggak ya? Supaya nggak gede-gede banget gitu kan. Pen, paste. Nah ini ya, saya bikin logo IPB-nya supaya kelihatan, sengaja kita nggak kasih latar belakangnya putih ya. Copy, sudah seperti itu. Saya save as aja kali ya. Save as PNG, kita ke ya betul ya. Exam PP, saya ke htdocs, saya ke 2021, PDF di sini. Oke, di sini. Oke, mungkin di sini kita tuliskan aja logo.png ya kan. Logo.png. Atau boleh juga dibikin ini ya. Gambar gitu ya, gambar. Gambar masuk ke dalamnya. Kita bikin logo.png. Dah, kita save. Dah, sehingga tentunya oh, gede begini ya. Salah ya. Harusnya kita crop dulu ya. Untuk gede dong ya. Kita crop, kita save, save. Dah, udah di save. Oke, jadi kita udah punya logo.png ini. Kita ada di mana? Oke, sebentar. Kita akan buka ini. Nah, jadi tadi ada logo ini, logo.png, berarti adalah harusnya ke gambar. Gambar slash logo.png. Kita lihat di gambar apakah ada? Ada ya logo.png. Oke, kalau sudah, mungkin boleh kita kembali ke sini. Nah, ke sini. Kita coba run. Nah, kelihatan ya ada deh semua? Halo? Ya, Pak. Apakah terlihat? Ya, Pak. Ya, Terlihat. oke ya. Oke, terlihat ya. Tapi yang jelas di sini adalah si logo itu merupakan komponen header, sehingga secara otomatis dia akan apa? Akan berulang, betul ya? Nah, berulang. Jadi kalau kita cermati, coba kita lihat ya codingnya seperti apa. Kita lihat codingnya. Jadi di sini mengextend ya ada fungsi header, logo, gitu kan. Mungkin kalau logo itu image itu apa? Bisa juga nih. Adik-adik bacanya ke referensi sini, ya kan? Image nih, image-nya, menampilkan gambar. Oh, ternyata yang pertama itu adalah file-nya tuh mana gitu ya. Terus yang kedua itu X dan Y, di sini bisa kita lihat ya. Nih file lokasi. Jadi XY itu bukan ukuran, tapi XY itu adalah lebih kepada orientasi pojok kiri atasnya tuh mau di mana. Jadi koordinat XY, ingat paling pojok kiri atas itu adalah 0,0 ya.
Terus baru nih lebar gambar yang akan ditampilkan mau berapa. Gitu. Kalau positif, menunjukkan lebar dalam unit yang dipilih. Jika negatif, absolutnya menunjukkan resolusi horizontal dalam DVI. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini tadi, oh kayaknya gambar kita, sebentar. Oke, width-nya tinggi gambar, jika positif. Oke, ini kan tadi kita ini ya, koordinatnya berarti ini pojok kiri atasnya nih ya. Pojok ini adalah dari kiri, ini dari atas. Dan ini berarti adalah menyatakan ukurannya, gambarnya ya. Mungkin akan disamakan itunya. Ini terlalu besar, kita atur aja misalkan setengahnya atau 20 gitu ya. 20. Oke, kita coba lihat ini. Nah, jadi lebih kecil. Kelihatan ya ada semua? Halo? Iya, Pak. Pak. Jadi ini tuh, ini nih pojok kiri atas X, itu ini. Dari sini ke sini adalah 10. Tadi kalau kita lihat 10. Dari sini ke sini tuh 10. Dari atas nih, sini adalah 6. Kebayang ya hadirin semua? Halo? Ya, Ya, gitu ya. Ya kalau ini 20, terus yang satunya lagi nggak disetting ya mengikuti. Coba kalau ini diisi 25, coba ya. 25, coba aja kita. Tetap. Jadi akan agak menyen. Ya, tingginya karena berlebih. Dipahami? Halo? ya Pak. Ya tentunya kalau untuk ukuran gambarnya yang memang tidak ini ya, tidak persegi ya cukup satu saja. Oke, terus di sini ada areal tebal, ukurannya 15 gitu ya. Terus bikin sel 80. Ini maksudnya bikin sel 80 itu apa? Nah, ini kan tadi satuannya milimeter ya. Defaultnya kan milimeter. Karena kita nggak setting apapun ya, nggak setting apapun di sini, langsung aja new PDF. Kan di sini kan kita nggak atur apa namanya? Portrait landscape-nya nggak diatur, berarti ini portrait. Terus juga dia unitnya nggak diatur, berarti dia milimeter. Ukuran gambar apa halamannya nggak diatur, berarti dia A4. Masih ingat tadi ya, halo, defaultnya? Ada dek? Dek? Ya Pak. Ya, Yang tadi. yang tadi ya. Sehingga ya berarti kita akan punya default saja. Nah, ini apa nih? Sel 80. Sel 80 ini berarti adalah kita sebenarnya bikin kotak ya, bikin kotak 80 mm. 80 mm itu kan 80 cm ya. Dari mana? Dari kiri, dari kiri. Sehingga nanti pas nulis tulisan yang title nih ya, tulisan misalkan ya halo INFA gitu ya. Ini ada berjarak 30 dari kiri, 30 dari kiri ya. Kita bisa lihat nih dari sini ke sini ya, coba ya. 30. 8 cm maksudnya, 8 cm dari sini. Halo INFA ini. Nah, dari sini ke sini. Ya dari sini 8 cm. Masa sih? Iya, coba kalau misalkan ini kita atur 30 deh. Ini pasti agak ke kiri. Ya. Tuh. Kebayang nggak dari sini ke sini 30? Ngerti? Halo? Kebayang, Pak. Nah, kalau mau itu ya di sini misalkan 80 agak ketengahan. Jadi kalau 80 seperti ini. Nah, terus terkait dengan sel sendiri, tadi kan juga kita udah buka nih sel nih. Ya kan? Sel itu ada macam-macam. Ini berarti lebar dan tingginya gitu ya. Terus juga stringnya mau apa. Jadi kalau tadi ini seperti ini jelas sekali nih. Lebar dan tingginya stringnya mau apa. Terus ada satu berarti dia bordernya aktif ya. LN berarti setelah ini akan pindah baris ke bawah. Ke kanan ya ini satu nol ke kanan. Terus C itu adalah alignment yang berarti center gitu. Center di kotak. Center di kotaknya. Jadi kalau ini kita wah ini kayaknya kurang gede deh. Ya udah berarti tambahin aja ininya. Jangan kasih 40 ya. 40. Karena kalau kita lihat sebelumnya kan ini kan gini nih. Tuh, rapat banget kan? Rapat banget. Ya udah deh kasih 40. Nah, jadi tuh dari sini ke sini tetap 8 cm tapi ininya jadi 40 milimeter. Paham? Paham nggak ada di semua? Ya, Pak. Halo. Dan ini Ya, rata Pak. tengah, gitu ya, jelas ya? Ya. Mas, Heeh. Iya, apa? Bukan, center. C itu center. Ya kalau mau misalkan L kiri kan, coba apa bedanya? Lihat di kotak itu. Tuh di kotak itu, kelihatan nggak? Rata kiri, jelas.
Ya jelas Terus, Pak. Pak. Jadi kalau mau tengah ya center, kalau kanan R gitu. Udah, terus Tapi itu habis rata di dalam kotaknya ya kan ya, Pak betul ya? rata di dalam kotaknya, rata di dalam kotaknya. Ya kalau mau rata di keseluruhannya gimana? Ya udah bikin aja selnya seukuran dia gitu, bisa diatur gitu ya, menyesuaikan ukuran satu baris. Saya lanjut ya. Nah, terus di bawah nih ya, di sini ada set Y, berarti ngatur Y-nya. Nah, kalau min 15 itu berarti dari bawah, dari bawah. Negatif 15 itu artinya dari bawah sebanyak 15 mm. Karena kita defaultnya tadi adalah measurement-nya ada milimeter. Udah, terus ngambil page number juga bisa pakai fungsi this page number gitu. Ya, dari NB number of page. Page number itu berarti nomor halaman keberapa, kalau NB itu menyatakan ada berapa banyak halaman secara total. Bisa dipahami ada di semua? Halo? Bisa, Pak. Nah, terus kan ini kan nambah halaman, terus manggil NB pages-nya, terus setelah itu kita atur fontnya, terus ini ngeprint sebanyak 40 baris, makanya tadi sampai ada 2 halaman, betul nggak? Iya. Ya kalau di sini cuma 10 baris mah, ya nggak akan 2 halaman. Nih lihat ya, tuh 1 dari 2 halaman. Nah, tuh kita lihat tuh cuma 1 halaman, ya nggak? Karena cuma 10 baris. Kebayang ada di semua? Halo? Yang, Pak. Ya kalau mau sampai 100 baris gimana? Ya coba aja 100 baris ya. Kita lihat. Tuh sampai 5 halaman 100 baris. Dan yang menariknya di sini adalah formatting footer-nya udah oke, formatting header-nya juga udah oke. Kebayang ya ada di semua? Halo? Iya, Pak. Ya kurang lebih mungkin seperti itu. Saya rasa untuk tutorialnya yang dari apa namanya? Yang dari fungsi atau dari situs resminya, Adede bisa nyobain sendiri ini ya, sisanya ya. Oke. Halo? Siap, Kan siap, tinggal Pak. copy terus baca ininya. Copy terus baca ininya apa penjelasannya. Nah, penjelasannya kan ada tuh. Ya kan? Gitu kan? Halo? Iya, Pak. Hmm. Ada. INF mama saya yakin dikasih materi tanpa dijelaskan juga udah bisa lah ya. Ya Oh, kan? waduh. Amin, amin. Bismillah Amin, ya. amin. Oke. Nah, justru yang saya ingin bahas adalah supaya karena kita waktunya juga mungkin terbatas, supaya tidak terlalu lama ya zoom-nya, saya akan langsung masuk ke bagaimana kalau kita mau ngambil data ya dari database, terus kita bikin PDF-nya. Nah, terkait dengan hal itu saya juga udah nge-share ya. Mungkin saya akan mendemokan dua contoh ini ya, 2 contoh kasus saja yang saya share, satu di apa namanya? Di Epita, terus yang kedua adalah saya juga tadi sempat baca-baca di pdf.org ini ya, ada ternyata semacam yang tadi ya. Jadi membuat apa namanya? Kelas turunan dari ePDF yang secara lebih generik nanti bisa membuat tabel secara otomatis untuk ini deh, untuk sebuah data dari database gitu ya. Jadi nanti tinggal kita inputin aja, kita koneksi di situ, otomatis juga dia akan membentuk tabel di PDF-nya. Tapi nanti itu yang kedua. Sekarang singkat saja, saya sudah nge-share, ada juga sudah download belum? Dan sebenarnya saya juga ngambilnya itu dari internet ya, yang ini nih, step by step dari apa tuh? Step by step membuat laporan PDF dengan ePDF. Jelas ya ada di semua? Halo? Iya Pak. Ini kan yang saya share PDF-nya ya, tapi kalau ada mau ya boleh juga nih. Linknya ini nih. Sebentar ya, coba saya ke chat. Nah, linknya ini juga nih. Kalau mau supaya bisa ngopinya lebih mudah, linknya itu. Tapi ini tadi saya cuma cetak aja apa namanya ke dalam bentuk PDF dari halaman web ini. Oke, jadi idenya di sini pokoknya penjelasan bisa dibaca ya. Tapi yang jelas di sini bagaimana mengambil data dari database untuk kemudian membuat ePDF-nya. Nah, kalau secara umum, yang jelas di sini dia nanti, ini mah contoh aja ya, yang Hello World tadi yang udah kita cobain juga. Ini tutorial yang pertama nih ya, selalu menjadi awalan. Nah, membuat laporan seperti ini. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita pasti koneksi dulu, kan koneksi dulu tuh ya.
koneksi. Nah, ini sih mungkin nggak usah kita bikin exception seperti ini. Terus nge-query, masukin ke datanya, ya ambilin ke array. Jadi kita push array, gitu ya, array push setiap row hasil page-nya ke dalam data. Untuk kemudian kita bikin struktur formatting untuk header-nya, ya, untuk header-nya seperti ini. Terus juga, tapi nanti datanya kan ini begini ya, kita akan sesuaikan ke data tabel yang kita punya aja, yang kita sesuaikan. Nah, terus di sini ya memanggil PDF-nya, terus kita tambahkan halaman gitu ya, mengatur ini itu ya, untuk kemudian nanti kita panggil lah. Oke, langsung saja nih, ya saya copy aja nih, saya copy ya, saya copy. Tapi harus disesuaikan tentunya kan, karena datanya beda ya, karena datanya beda. Oke, kita bikin di sini berarti namanya adalah app003 underscore apa ya, from db lah misalnya ya, from db.php. Oke, kok gini ya app003 ya udah nggak apa-apa deh, saya rename dulu deh, saya rename supaya lebih rapi, app003. Oke, nah saya paste gini. Oke, nah, saya save udah. Nah, yang pertama, ini kan seperti biasa ya, database mahasiswa. Saya ingin mengingatkan kembali apa yang kita punya. Jadi saya nggak bikin tabel baru. Yang jelas yang kita punya cuma ini ya. Ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin, ada foto. Misalkan yang kita ambil cuma 4 ini deh. NIM, nama, jenis kelamin, foto. ID user kan sama semua nih. Yang mau kita tampilkan ini. Yang mau kita tampilkan ada 4 ini. Oke, untuk mencapai kondisi tersebut, pertama ini kita atur dulu, oke, localhost cocok sama, dan juga pakai localhost. Database kita bukan DBM mahasiswa, tapi apa namanya? Ada yang tahu nggak database kita apa? Halo, masa nggak kelihatan di layar? Mahasiswa. Kurang tepat. Siapa? Apa? Epita. Epita. Siapa yang tadi jawab Epita pertama? Tulis namanya ya sebagai poin. Jadi tabel kita adalah Epita. Tabel, database. Kan ini kan? Halo? Iya, Pak. Kalau mahasiswa ini adalah nama tabel tabel aja. Jadi kalau koneksi yang kita butuhkan adalah database name-nya. Dan ini dia pakai MySQL Connect ya. Kita ganti aja MySQL Connect, host, user, satu lagi adalah si database name, DBNM. Nah, udahlah ini kita nggak usah kita inilah ya. Nah, gitu ya. Namanya ini koneksi. Ambil data di tabel dan masukkan ke array. Ambil data di tabel. Oke. Query-nya kita select bintang from. Nah, mungkin kita karena mau 4 aja, tadi ada NIM, nama, jenis kelamin gitu ya. Kelamin, lupa. Foto. NIM, nama, jenis kelamin, foto. Oke, jenis kelamin dan foto. Dan kita ambil 4 aja. Dari mana? Nama tabel kita apa? Ada yang tahu nama tabel kita apa? mahasiswa. Ya, bagus. Ya, tulis namanya ya. Ini adalah tabel mahasiswa. Ini yang lagi dibuka. Di sini ada, oke, saya tanya lagi. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama tabel yang ada di database Epita? Dosen, mahasiswa, mon revenue, sama user. Oke, ya, bagus. Dapat poin ya, Mbak? Oke, silakan. Tulis namanya di grup chat kita. Berarti di sini mahasiswa. Bisa dipahami ada di semua? Bisa, Bisa, Pak. Ya, kita akan urutkan juga sama, order by nama. Nah, jadi ini ya, order by nama. Jadi nanti defaultnya jadi Danis yang paling atas ya. DW, DZ ini Vladimir Putin ya, ini jadi urutan seperti ini. Oke, order by nama. Kita query, berarti ini MySQL query betul ya? Halo semua? Berarti ini harus $con-nya, koneksinya. Ambil dari atas ini baris 8. Ada data array, terus kita ini MySQL page assoc ya, query-nya yang ini tuh, select name, nama bla bla bla, row, masuk selama masih ada yang itu kita push dapat data. Pasti nanti di sini akan kejadian sebanyak 4 data nih masuk ke sini, 4 data masuk ke sini ya kan. Terus habis itu kita bikin oke lah, ini misalkan data mahasiswa. Oke, namanya data mahasiswa, ada array, yang pertama kan NIM ya, cocok, nama cocok. Ini misalkan langsungnya kelamin. Ini sih lebih kepada header, labelnya nanti mau dikasih apa gitu kan. Terus di sini ada juga terakhir apa?
Foto, Pak. foto ya, filenya ya. File gitu ya, file foto ya, boleh deh. File foto. Nah, gitu ya. Save. Nah, ini juga align-nya mau apa nih? Misalkan mau saya mau ya kalau karena ini kan itu semua ya, teks semua ya. Memang kalau teks semua cocoknya left, mungkin kecuali kelamin. Kelamin kita tuliskan saja. Kelamin teh apa? Laki perempuan atau oh iya. Kalau pria wanita ya udah nggak apa-apa deh supaya beda ya. Jadi kita atur C lah, kita atur gitu. Bisa dipahami ada di semua? Halo? Bisa, Pak. Kalau nanti datanya lebih daripada 4, ya tinggal tambahkan di sini. Ini dibikin seperti ini supaya formattingnya nanti gampang. Jadi ini untuk ngambil setting formattingnya. Oke, nah ini tentunya yang kita punya EPDF-nya bukan ini. Yang kita punya itu kan tadi ini ya. Ini nih, EPDF 182. Ya, EPDF 182 nih. Ini nih, saya copy aja ini. Copy, ya kan? Nah, ini yang kita punya. Nah, inilah bolehlah. Supaya nggak double-double nge-load-nya. Oke, seperti ini. New PDF, add page, tampilkan judul laporan, ambil judul selnya ini gitu ya. Judul tuh dapat dari mana? Ini tadi ada data mahasiswa di situ, ya kan? Oke, seperti itu. Ini mah nanti silahkan dibaca aja ya. Pokoknya sel itu kan tahu ya posisi XY-nya dan sebagainya ya. Ini bukan posisi XY, ini lebar kayaknya deh. Ntar kita cek aja deh ya. Bisa juga nih menyesuaikan dari ukuran isinya seperti itu misalkan. Terus bikin header table, ukurannya seperti ini. Oke, kasih warna nih. RGB. Berarti ini kemungkinan warnanya merah, betul ya? Halo? Iya, Pak. Boleh. Tapi kalau untuk text color, ya ini kemungkinan putih kalau di sini. Kalau fill color ini ya. Set draw color, ya nanti mungkin ini warnanya tengah-tengah lah ya. Itu ya abu-abu. RGB merah ke itu. Kita cek aja ya. Terus for each header as column. Nah ini nih. Nah, bikin cell, kolom, lebarnya ngacu ke sini. Berarti nanti 30, ini menentukan lebar ini nih. Yang NIM lebarnya 30, yang nama 50, yang kelamin. Oh kelamin kayaknya gede banget ininya, nggak usah ya, misalkan 20 aja gitu kan. Nah, file foto misalkan bolehlah 50, takutnya panjang petnya misalkan, atau 60 deh supaya agak panjang dikit ya. Nah, bisa dipahami itu deh untuk ngambil apa nih, length, column label, align, paham? Halo? Ada deh, halo. Insya Allah ya. Terus ini pindah baris, ya kan? Jadi ini mau bikin apa? Header awal ya, bikin header table-nya. Terus tampilkan data tabelnya. Oke, sama. Ini text color juga sama, set font-nya juga sama. Di pause-kan dulu intinya. Nah, di sini baris, cell, kolom, align juga aturannya. Tapi di sini yang perhatikan sel ini dapat dari mana? Sel ini, jadi begini. Tadi kan kita nge-push datanya, nge-push setiap record ke data. Masih ingat? Ada di semua? Jadi 4 record itu ada di mana? Di dollar data berupa array. Paham ya? Ya. Ya, berupa array. Kalau ADD mau tahu isinya apa, boleh. Di sini kita tampilkan aja dari dulu nih ya. Kan ada data nih. Sebelum itu kita tulis print underscore R, gitu kan? Print underscore R, si dollar datanya ketik data. Nah, gini. Nah, mungkin ini masih error, tapi ya karena dia mencetak sesuatu dulu gitu kan. Oke, seperti ini. Oke. Ah, kita di mana ya itunya? Refresh. Loh, sebentar. Ini kita codingnya di mana? Oh, astagfirullahaladzim. Dalam Gimana? gambar Di itu. dalam gambar ya. Saya tutup dulu ya, bentar ya. Saya tutup dulu. Bisa ditarik keluar nggak sih? Move. Nah, udah di luar ya. Buka lagi. Udah di luar kan? Refresh. Set. Oh, ada ya? Halo, kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan. Saya set. Nah, lihat nih. Oh, ya, ini pasti error karena ketika memanggil output PDF nggak boleh ngecetak apapun. Tapi yang ingin saya ada dilihat, ada array nih, array index 0, isinya ini. Itu nama si Danis, ya kan? Yang di select bintang from, bukan select bintang ya, select NIM, nama, jenis kelamin sama foto, tapi order by nama, makanya Danis paling depan nih, ini ya kan, lengkap.
Terus ada yang ke satu ini Dwi. Terus ada yang kedua ini, ya kan? Jakwan. Terus ada yang ketiga Vladimir Putin. Kelihatan ada semua? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, itu isinya data. Itu isinya data. Ada 4 data di sini. Oke, berarti udah ada tuh data. Terus kita mau lihat setiap data kita ambil-ambilin. Oh, berarti setiap barisnya itu ya tadi Danis diambil gitu ya. Ya, itu akan bisa kita coba aja nih kita lakukan ya. Print underscore R gitu kan. Di sini adalah dolar baris. Baris. Nah, gitu. Baris. Tapi boleh juga supaya terlihat ada pindah baris, saya kasih BR aja di sini. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat juga nih. Kalau tadi ngambil semua blok, kalau sekarang ngambil per baris tuh. Dapat kan ya? Setiap baris, betul? Setiap record dicetak sebaris, ngerti? Halo? Ya, betul, Pak. Nah, setelah itu nanti si baris ini diambil lagi. Setiap elemen yang ada di array baris, ada NIM-nya, ada namanya, ya NIM, ada J3C, ada Danis Putra Purnama, ada Pria, ada blank VNG, itu diambilin satu-satu, masukin ke sel. Jadi kebayang tuh, sel ini isinya apa? Sel itu ya isinya pada kesempatan pertama, baris pertama, isinya sel itu adalah ya sempat J3C02, terus Danis, terus Pria, terus blank. Terus yang berikutnya lagi nanti, dan seterusnya. Jadi sel itu adalah isi-isinya gitu. Kebayang ya dari semua? Halo? Saya komentarin aja. Nah, Iya, Pak. gitu. Udah. Ya kalau nggak nyetak apa-apa sih, coba kita running ini. Sub. Ya. Tep. Oh iya. Ininya ya, nggak boleh nyetak. Pokoknya pas output tadi saya nyetak BR. Tuh. Kebayangkah dari semua? Halo? Iya, Pak. Ngerti ya? Jadi sekarang bisa masuk tuh kayak begitu. Itulah ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Nanti ini saya share. Adik-adik kan udah punya juga kan tabel mahasiswa yang kita punya itu. Datanya sih nggak mesti sama, yang penting strukturnya. Udah punya kan? Halo? Udah, Iya, Pak. yang Oke. awal-awal. Siap. Yang awal-awal. Oke. Nah, itu contoh bagaimana kita mengambil data, nampilin di PDF gitu ya. Nah, sekarang yang saya ingin bahas satu lagi saya bahas ya. Mungkin mudah-mudahan di 12 menit terakhir kita bisa selesaikan, yaitu tadi kan spesifik banget ya. Di sini mah ya udah kita bikin kolomnya dan lain sebagainya. Nah, tapi pas saya tadi coba cek ya ya iseng-iseng aja gitu ya, ngecek apa namanya teh library si PDF ini, ternyata di situ juga ada tuh, mungkin bukan di situ ya, di mana ya tadi saya buka. Oke, tutup. Kita dulu ya. Coba nih. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi udah kita cobain yang barusan kan itu. Nah, ini saya cek tabel with MySQL example. Nah, ini. Pertama itu saya nemu ini nih ya. Nah, yang nulisnya Carlos Pasquez. Ini di pdf.org. Jadi ini salah satu contoh script, contoh gitu ya, tutorial lah bisa kita, tapi yang lebih kompleks. Nah, terus saya juga baca ini nih. Nah, ini nih. Table with MySQL. Nah, penulisnya si Olivier ini, tapi tetap dia memberi lisensinya kepada apa namanya teh? Kepada FVDF ya, karena memang dia cuma bikin, bukan cuma sih ya, dia bikin kelas baru namanya adalah ya di sini mungkin dikasih namanya sih adalah ini nih, PDF MySQL table. Dari namanya ini udah wah, ini apa ya? Oh, kayaknya sih itu, Dek. Format generik ya, kelas baru ya, kelas turunan dari FPDF yang bisa membuat format generik untuk apa? Untuk bikin tabel secara mudah dari database ke PDF. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini kelas buatan dia. Nah, kita sebagai apa namanya? Programmer ya, memang ada kalanya kita perlu bikin sendiri coding yang kita butuhkan gitu ya. Tapi pada banyak kasus juga kita harusnya bisa secara cerdas mampu memanfaatkan coding-coding yang sudah ada gitu. Meskipun ya kita tidak perlu tahu sampai detail, yang penting tahu cara menggunakannya. Tapi tetap ya, menggunakan ini bukan pada tataran level yang pengguna, user atau awam, tapi lebih kepada ya justru sebagai programmer yang lebih
lebih bisa melihat pandangan secara global. Nah, jadi begini. Diceritakan di sini adalah pokoknya ada kelas namanya ini ya, PDF MySQL Table. Saya nggak akan tutup mata aja nih apa sih ini codingnya, tapi secara umum saya tahu nih, kayaknya ini fungsi buat bikin tadi memudahkan seseorang yang punya tabel di database mau bikin PDF-nya dengan format yang generik. Nah, saya akan coba terapkan nih kelas buatan Olivier ini, Bapak Olivier ini di database yang kita punya. Nah, jadi yang pertama-tama saya lakukan tentunya adalah saya akan ngopi dulu ini. Saya akan ngopi dulu ini, ya, saya akan ngopi dulu ini. Saya copy, nah saya copy ini, terus saya buka ini, terus saya bikin baru nih plus, gitu kan? Tadi namanya apa ya? Namanya kelasnya adalah MySQL table. Oke, saya kasih nama itu aja ya. Saya bikin tab, ya kan? MySQL underscore table.php. Nah, saya bikin paste, dah, gitu ya. Tapi ini supaya bisa jalan, ya jangan lupa PDF-nya bukan ini yang kita punya. Yang kita punya adalah PDF 182/. Nah, ke situ. Ini adalah kelas, gitu ya. Kelas yang boleh jadi dalamnya ya kita nggak perlu tahu detail-detail banget, tapi kita mikirin gimana caranya menggunakan codingan ini, gitu ya. Nah, di sini ada contoh kasusnya juga. Ada contohnya yang memanfaatkan coding yang di atas ini. Coba kita lihat ada berapa baris nih ya. Ada sampai ratusan baris lah, sampai 132 baris ya. Terus di bawah nih ada nih contoh yang menggunakannya. Nah, ini nih. Nah, contoh yang menggunakan misalkan ini nih. Ini yang menggunakannya. Jadi misalkan ini codingan kita nih, codingan kita. Kita bikin baru tab codingan kita ini. Misalkan ini berarti adalah F004 underscore apa ya, misalkan ya boleh juga ya PromDB juga, PromDB tapi yang versi lain ya, versi 2 lah .php. Oke, nah gini, kita pastikan ini. Nah, ini. Nah, yang jelas sekarang yang kita masukkan adalah siapa? Si MySQL table.php. Yang ini nih. Ini, kebayang nggak dari semua? Halo? Iya, Pak. Jadi yang kita pakai itu turunannya dari EPDF. Apa turunan dari EPDF? MySQL table. MySQL table ini turunan EPDF. Jadi yang jelas semua metodenya EPDF mah udah pasti ada di dia. Udah pasti ada di dia. Karena ini kan inheritance ya, extends. Jadi menginherit EPDF, diwarisi besar EPDF. Nah, ini nih kita oke, ini ya. Nah, kita manggil ini. Oke. Terus di sini juga kita bikin sebuah kelas misalkan itu ya, menambahkan PDF MySQL table. Sebentar, kelas PDF MySQL table. Yang ini tadi namanya apa? PDF. Oh ya, ini. Jadi di sini untuk memanfaatkannya ternyata kita juga bisa ya berbasis orientasi objek. Jadi ini kita punya kelas PDF bikin gitu ya. Turunannya dari si PDF MySQL table. Jadi bisa kebayang nih. Ini udah dibilang cucunya EPDF. Betul nggak? Halo semua? Betul, Pak. Kenapa saya bilang cucunya? Ada yang bisa jelasin nggak? Bahwa si PDF ini, nih PDF ini adalah cucunya. Maksudnya gimana? Yuk. Nggak jelas aja. Gimana? Kurang jelas? Dia nurunin anak, anaknya diturunin lagi gitu. Iya, betul. Ya, jadi siapa parent-nya PDF? Yang paling PDF. apa namanya? Ini. Table. Nah, ya. Parent-nya PDF ini adalah PDF MySQL table, betul? MySQL table. Iya. Padahal PDF MySQL table kan ada di sini nih. Yang tadi ini adalah anak dari EPDF. Paham nggak? Iya, Pak. Ya, semuanya tolong dipahami ya. Jadi jelas PDF yang kita bikin ini seolah-olah seperti cucunya EPDF. Cucunya EPDF. Turunan keduanya di EPDF. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke, terus kita bikinnya misalkan ada header. Nih, oke, di sini mungkin kita ganti ya supaya sesuai. Ini kan apa? Data mahasiswa lagi ya, kan itu lagi pokoknya itu ya. Pindah baris 10 ya. Nih yang header. Terus di sini connect to database, MySQL connect. Oh, ini udah begini ya. Oke, login DB-nya apa? Oh iya. Oke, berarti mungkin saya akan coba ambil aja dari sini yang tadi mana yang waktu koneksi kita ini ya. Saya ganti aja ini nih, copy. Ini
karena cuma satu halaman jadinya saya nggak bikin file terpisah ya. Oke, host. Nah, ini mungkin ke bawahnya supaya sama, saya ganti aja link jadinya. Link. Ya, host user password DBNM. Database name. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Untuk koneksinya? Jelas ya? Coba. Nah, nih Coba. perhatikan ya. Table link select bintang from country order by name. Oke, dari sini tentunya saya misalkan saya nggak mau semuanya. Saya cuma mau apa tadi? Nama, name ya. Name, nama, sama misalkan 3 aja deh. Jenis kelamin. Karena yang itunya kurang bagus apa namanya teh? Nama filenya kurang bagus. From ya tentunya bukan country dong. Kita punyanya tadi mahasiswa, betul ya? Order by nama bukan name. Wah, ini datanya ini. Yang menarik ini langsung kita kirim ke tabel gitu, ke tabel. Jadi tabelnya itu ada di situ. Kita nge-query-nya di mana? Yang nge-query-nya di dalam tabel itu kemungkinan. Coba kita lihat ya. Ya pokoknya nge-query di tabel. Kalau mau lebih jelas lagi di dalamnya sini. Ini tabel nih kan pas dia bikin berarti konstruktornya dong ya. Oke, sini header, table, nama table. Kita lihat. Tuh, nih ini kan. Nah, tunggu query-nya di dalam sini. Betul nggak? Halo, ada di semua? Halo. Query-nya di dalam sini. Jadi di sini lebih clean. Nah, di sini lebih clean tuh. Nggak ada tuh di sini query-queryan, betul nggak? Nggak ada query-queryan. Udah serahin aja ke dalam di sini. Nah, ada. MySQL ini ya. Ya udah. Select name. Nah, oke. Add page, second table, seperti 3 kolom, add kolom. Nah, ini tergantung kalau mau itu ya boleh juga 4 terserah ya. Tapi yang jelas di sini kalau add kolom, kita wah ini apanya add kolom? Nggak tahu nih. Intip dulu dikit ke sini add kolom. Nah, karena penjelasan di sini. Oh, add kolom tuh ini adalah field-nya apa, yang keberapa, lebarnya berapa, caption yang mau ditampilkan apa. Oke, secara langsung karena tadi saya udah baca sih ya. Jadi saya tahu nih bahwa yang pertama ini adalah apa nama kolom di database-nya. Apa nama kolom di database? Berarti name, ya kan? Name. Nah, di sini mungkin boleh nih saya tuh name. Kalau ini nanti pas dicetak mau apa? Tolong dibedakan. Ini nama field, ini caption tabel gitu. Terus di sini adalah misalkan ada nama kan gitu kan. Berarti di sini saya pengennya adalah nama gitu. Terus di sini misalkan tadi yang terakhir apa, Dek? Kelamin. Kepanjangan kepanjangan. Oh ya kalau ini harus ya. Ini nggak boleh merasa kepanjangan. Harus sama ini jenis kelamin. Nah, tapi di sini boleh diganti misalkan kita tuliskan KLMN boleh gitu. Kan caption doang. Bisa dipahami kah halo semua? Ya. Nah, ini juga mungkin boleh deh. Ya udah nggak apa-apa deh, saya samain aja nanti mungkin rata kanan dia ya. Ya udah nggak apa-apa. Header color-nya oke biarin aja, color-nya oke ngebiarin aja, bisa kita atur. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya terkait dengan area ini. Terus ini deh, table link. Tuh. Linknya yang tadi ya. Terus kita panggil deh select yang tadi aja sebenarnya, samain aja. Karena bisa juga boleh berubah samain aja gini, copy gitu ya. Nah, ini juga kalau udah sangat banyak bisa itu juga, Dek. Bisa apa namanya? Bisa dilimit ya. Nah, bisa menariknya nih kalau udah sangat banyak nanti bisa dilimit. Terus nanti bisa pindah baris juga, beda halaman gitu ya. Berbeda halaman. Tapi ada prop itu apa sih? Oh, prop itu yang ini nih. Header settingan ininya ya. Udah gitu aja. Apakah hasilnya yang kita akan peroleh? Tadi itu ada di mana? Di sini ya, di sini ya. Nah, di sini kayaknya nih. Nih. Yang F004 kan? Nih. Tep. Nah, tuh. Dapat nggak dari semua? Halo? Oh, dapat, Pak. Dapat juga. Di sininya. Nim nama. Itu caption. Ya, Kok captionnya gitu ya? katanya nama PT. Berarti salah kali, saya salah baca kali. Ya coba lihat dulu. Klik mungkin. Tadi codingnya kumaha sih? Codingnya, oh bukan di situ. Codingnya teh adalah di sini. Ini ya, ini tetap captionnya. Berarti kita harus baca dulu add column. Nah, MySQL table add column. Lihat nih add column. Ini field.
Ya, defaultnya -1 lebarnya. Caption di sini betul. Align. Field. Caption. Columns ya. Iya sih di sini cuma menambahkan kolom saja sebenarnya. Align-nya. Tapi kenapa yang munculnya bukan KLMN ya? Ini malah begini. Ya nanti mungkin bisa dicek lagi lah lebih lanjut. Oke, tapi secara umum bisa dibayangkan ya, maksudnya penggunaan dari EPDF ini. Jadi kita itu, wah internetnya kurang ini, bisa Bisa, kita, Pak. bisa adik-adik apa namanya, bisa from scratch juga ya, sebenarnya bisa gitu ya, atau bisa juga ya bikin turunannya, bahkan bisa juga memanfaatkan apa, bikin sebuah kode generik nih, ya, kelas baru turunan dari FPDF yang sudah diperkaya dengan berbagai metode, dan si metode ini nanti kita bisa atur. Jadinya nanti lebih clean, codingannya lebih clean. Query-query-nya nggak ada di sini gitu ya. Ada di mana? Ada di dalam sini gitu. Query-query. Nah, nanti kan kalau kita bicara framework juga itu memisahkan antara layer model yang berkaitan dengan database dan juga layer apa namanya? View-nya ya. Interface-nya yang ada di view. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Yuk. Yuk, demonya sudah selesai. Ngerti nggak? Lumayan sih, Pak. Oh, lumayan ya. Tapi memang harus dibaca-baca lagi ya. Halo? Saya Ya, boleh. mau nanya sih Pak. Boleh nanya. Lagi tadi kalau nggak salah tadi ada tulisan require underscore once ya Pak ya. Oke. Nah itu bedanya sama require biasa itu apa Pak? Ya, sepengetahuan saya require once itu hanya akan dilakukan kalau library yang bersangkutan belum di-include sebelumnya. Nah, terkait dengan require ini kan itu ada include, ada require ya, ada include, ada require. Coba kita ketik require sama ada require once, gitu ya. Betul nggak? Nah, kita lihat saja. Iya Pak. Jadi PHP itu kan, di PHP itu kita bisa sisipkan kode, bisa kita sisipkan ya tadi ya, kelas untuk kemudian supaya bisa digunakan kembali. Nah ini nih penjelasannya ada. Tadi kan saya bilang require once ini supaya tidak ngeload berulang gitu ya, untuk mencegah istilahnya pengincludean yang berulang. Termasuk juga antara include sama require itu apa bedanya? Nah, kalau include itu menyertakan coding yang lain kepada codingan kita. Kalau seandainya misalkan gagal baca gitu ya, include itu nggak akan error, paling akan warning aja. Tapi kalau require itu wajib. Ya, nah, ya itu penjelasannya nih ya. Nih, jadi require function itu di sini bilangnya identik ya, tapi handle errornya memang beda sih. Jadi kalau require akan error kalau misalkan nggak ada filenya. Bingung ya, ada bingung ya. Saya kasih contoh aja supaya nggak bingung. Nih perhatikan ya. Misalkan gini, misalkan gini, set ya. Ini apa nih? App 005 test.php. Ya. Di sini tadi ada apa? Ada ini aja deh. Ini ya. Nih, ada ini. Ada si tes ini ya. Oke, kita buka aja PHP. Kok saya ke situ sih? Ini error nggak nih? Jadi begini. Tutup ini. Ya. Nih ya, PHP. Oke. Nih. Ini kan kalau ada tes gini dong ya. Kita cobain ya. Kita cobain set. Mana nih? Ini kan. Oke. Nih. Nah, aman. Aman karena ya nggak masalah ininya kan. Tapi misalkan di sini saya FPDF 01. Atau jangan gitu ya. Ini aja. 1821. Ada nggak tuh kira-kira? Ada Pak.
Nggak ada kan ya? Nggak Ya. ada. Coba kita cobain. Set tuh ya. Yang pertama ya karena nggak ada gitu ya fatal error seperti itu karena dia nge-require once itu yang minimal sekali berhasil. Nah, coba kalau ini kita ganti jadi require ya require juga ini pasti akan kurang lebih sama lah ya. Nah, require juga gagal misalkan itu seperti itu. Tapi kalau kita include ya. Include. Set. Tuh. Ada error nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada Ada, error. tapi Enggak. Oh, Iya. bukan error. Warning sama error beda. Warning sama error beda. Kalau di sini saya echo ya, saya echo. Hey, nah gitu ya. Hey. Ya, echo. Set. Tuh lihat. Si hey itu tetap dicetak. Artinya apa? Warning mah bisa kita skip. Halo? Iya, Pak. Siap. Beda dengan require misalkan. Kalau require itu wajib require set ya, lihat nih. Kalau require set tuh error ya yang di bawah-bawahnya udah nggak bakal bisa ke lakukan lagi. Oke, kita tahu memang di sini PHP itu dia interpreter ya. Interpreter jadi per baris sebenarnya akan dieksekusinya per baris. Hey atas nih, hey atas. Oke, taruh saya save dulu ini, save ya. Oke, saya running. Tuh, hey atas dijalanin nggak hey atas? Iya, Pak, dijalanin, Pak. Karena belum error, paham nggak? Siapa, paham, Pak. Nah, tapi kalau yang bawah langsung nggak. Tapi kalau pakai include nggak error, warning doang. Dan warning tuh bisa di skip juga. Di bagian interpreternya juga bisa kita abaikan bisa tuh. Tapi kalau error nggak mungkin bisa diabaikan. Nah, terkait dengan yang tadi balik lagi ya. Apa bedanya antara require sama include? Saya rasa udah menggambarkan tadi ya. Kalau gagal, require akan error. Kalau include, gagal akan warning. Itu. Terus kalau yang once itu menyatakan adalah apa? Kalau ada merequire sesuatu yang identik, ya, maka dia akan ngecek dan kemudian dia tidak akan melakukannya. Jadi tidak merequire lain. Dan ingat juga, underscore once itu kan bukan hanya ada require once, ada juga include once. Betul nggak? Iya, Pak. Nih, include tuh ada ya, ada include once. Nah, terus kapan baiknya? Nah, gini, kan idealnya adalah kalau udah pernah di-include atau udah pernah di-require sebelumnya, entah di codingan itu ataupun di codingan parent-nya, berarti artinya apa? Kan nggak perlu lagi kita include-kan lagi, benar nggak? Betul, Pak. Nanti kan ngabis-ngabisin space aja, ngabis-ngabisin memori aja gitu. Ya udah, tapi kita juga jangan kadang-kadang nggak yakin gitu. Jangan-jangan di atasnya belum di-include, belum di-require. Ya mau tidak mau kita akan melakukan apa? Require once saja. Artinya apa? Kalau belum di-include atau belum di-require, ya include-kan dan require-kan sekarang, sertakan sekarang. Misalkan require ya. Misalkan require once. Kita cek sebelumnya ini pernah di parent-nya pernah di-require nggak? Minimal sekali. Belum. Oh kalau belum berarti ya lakukan sekarang. Kalau sudah, oh jangan dilakukan lagi. Dipahami kah? Halo? Siap, bisa dipahami, Ya, Pak. alhamdulillah. Tadi yang nanya siapa ini ya? Terima kasih, Pak. Gibran, Pak. Oh ya, Gibran. Tulis nama kamu Gibran sebagai keaktifan. Oke, saya rasa itu ya. Cukup ya sampai di sini ya.